sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Doa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah, untuk persiapan Anda semua, coba lihat bagaimana posisi meja atau kursinya, apakah sudah rapi. Dan siapkan juga alat tulis yang akan digunakan. Nah, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Bagi yang Ibu sebutkan namanya, silakan angkat tangan. Yang pertama, Umi Kalsum Harahap. Hadir, Bu. Dwi Citra Pertiwi. Hadir, Bu. Fadila Afifah. Hadir, Bu. Fadilatul Aziza. Hadir, Bu. Sumi Fitri Elida. Hadir, Bu. Alfis Aldora. Hadir, Bu. Malika Amanda Fitra. Sylvia Pridia Sarif. Hadir, Bu. Berarti anak Ibu hadir semua ya. Nah, apakah Anda semua pernah mendengar kata jaringan atau tahu apa itu jaringan? Pernah, Bu. Silakan kepada Malika, apa itu jaringan Malika? Kumpulan dari saluran, Bu. Nah, benar sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, pada gambar kan terlihat ada awalnya ada untuk tumbuhan itu mana Anda? Matahari. Nah, untuk matahari itu dia pertama tuh ada bijinya, lama kelamaan dia akan besar dan nantinya dia itu mati. Salah satu penyebab dari tumbuh bunga matahari tersebut hidup dari fase awal sampai fase akhirnya itu karena adanya sebuah hal yang menyebabkan itu terjadi. Untuk lebih jelasnya itu untuk ini berkaitan sama jaringan. Menurut Anda jaringan apa yang mendukung dalam pertumbuhan tersebut? Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut. Nah, itu merupakan salah satu jenis-jenis dari jaringan tumbuhan. Jadi berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi bahwa pembelajaran kita hari ini yaitu tentang jaringan tumbuhan, yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Anda semua mampu untuk menjelaskan jenis-jenis dari jaringan permanen. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu menentukan atau menjelaskan jenis-jenis dari jaringan permanen. Untuk mekanisme pembelajaran kita hari ini yaitu nanti Anda semua akan dibagi menjadi 3 kelompok. Selanjutnya aku membacakan LKPD dan Ibu akan membagikan LKPD. Selanjutnya Anda semua akan berdiskusi dan melakukan tanya jawab, dan selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, untuk pembagian kelompoknya, silakan kelompok 1 yang di sebelah kiri Ibu, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kanan. Untuk kelompok 1 yaitu ada Umi Kalsum Harahap, Dwi Citra Pertiwi, sama Fadila Afifah di sebelah kiri Ibu. Untuk kelompok 2 yaitu Fadilatul Aziza dan Siti Nur Habibah. Selanjutnya untuk kelompok 3 yaitu ada Alfis Aldora Irwanto, Malika dan Sylvie di sebelah kanan Ibu. Nah, apakah semuanya sudah sesuai kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, di depan ini Ibu akan menjelaskan wacana pada dan
tentang dari jenis-jenis dari jaringan permanen. Coba satu orang yang membacakan wacana yang ada di sana. Silakan Nurita. Pada praktikum tentang jaringan tumbuhan, yaitu jaringan dewasa dan aneuploidy perserikatan, mereka melaksanakan praktikum biologi di laboratorium biologi dengan bahan praktikum adalah lidah buaya dan muat rantai. Kedua tanaman itu termasuk jaringan dasar atau parenkim. Setelah praktikum bahan lidah buaya di mikroskop, terlihat adanya bulatan pada hasilnya. Bulatan itu merupakan ruang antar sel dan dinamakan parenkim air. Pada bahan teratai pada bagian tengah itu terlihat adanya gumpulan yang membantu agar teratai bertahan hidup dan juga mempunyai ruang antar sel dan merupakan parenkim udara. Ruang antar sel pada teratai lebih dari pada lidah buaya. Nah, terima kasih kepada Malika telah membacakan wacananya. Untuk lebih pahamnya Anda semua, Ibu akan membagikan LKPD. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, berdasarkan LKPD tersebut, langkah pertama yang kita lakukan yaitu Anda semua membaca wacana yang telah ada di LKPD. Selanjutnya Anda semua menyiapkan segala yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang jaringan permanen. Yang ketiga adalah ada siswa untuk merumuskan masalah. Jadi untuk satu kelompok itu ada satu rumusan masalah yang akan dirumuskan. Setelahnya baru Anda semua itu menyajikan hasil diskusinya ke depan. Silakan mulai diskusinya Anda. Apakah ada yang ditanyakan? Ibu. Apakah sudah selesai Anda semua? Sudah, Bu. Apakah semua kelompok sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, baiklah. Untuk tampilan pertama itu silakan kepada kelompok 1 maju ke depan. Baik, kami dari kelompok 1 yang merupakan saya pada Hikmah, teman saya Dwi Cinta Pertiwi dan Ibu Silva Sekalangkap akan menjelaskan LKPD pada kelompok kami kelompok 1.
yang akan dijelaskan oleh Jenny. Baiklah, untuk rumusan masalah kami yaitu mengapa pada lidah buaya dinamakan parenkim air. Pada lidah buaya dinamakan parenkim air karena fungsinya sebagai penimbun atau penyimpan air untuk persediaan musim kering. Sel parenkim dapat beradaptasi sesuai kondisi tumbuhan. Pada aloe vera atau lidah buaya, jaringan parenkim beradaptasi menjadi parenkim air. Parenkim air berfungsi menyimpan cadangan air dalam jumlah besar sehingga lidah buaya dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang kering dan panas. Parenkim air merupakan bentuk adaptasi berbagai tumbuhan xerophil. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada Bapak. Baiklah, sekian rumusan masalah dan jawaban dari rumusan masalah dari kelompok kami. Untuk itu kami membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Silakan yang bertanya. Oh iya, Esther. Baiklah, sekian rumusan masalah dan jawaban rumusan masalah dari kelompok kami. Untuk itu kami membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Ya, kepada Ezis. Baik, saya dari kelompok 2 yang pertanyaan yaitu apa contoh dari tanaman yang mempunyai parenkim air? Sekian untuk terima kasih. Baik, terima kasih Ezi. Baiklah, jawaban untuk pertanyaan Ezi akan dijawab oleh Upi. Kepada Upi, silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Eji. Pertanyaannya yaitu contoh dari tanaman yang mempunyai parenkim air selain dari lidah buaya. Jawaban dari diskusi kami itu ada kaktus. Karena dimana kita katakan kaktus? Karena kaktus itu kan dia berada di gurun. Jadi otomatis itu harus ada penyimpanan air untuk bertahan hidup. Sekian dari saya kepada penonton. Baiklah, itu jawaban kami untuk pertanyaan Ezi. Saya kembalikan lagi kepada Ezi yang akan melakukan Luna. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan. Silakan perhatikan teman-temannya rendah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil studi diskusi kami dengan rumusan masalahnya ada 3, yaitu yang pertama, mengapa ruang ampasel pada teratai lebih besar dari lidah buaya? Yang akan dijawab oleh Edi. Pada tanaman teratai dan tanaman lidah buaya, ruang antar sel pada tanaman teratai lebih besar dibandingkan pada tanaman lidah buaya. Hal ini dikarenakan tanaman teratai memiliki ruang udara yang lebih banyak
Sekali lagi, apakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Apakah ada pada yang ingin bertanya? Ya, silakan Umi. Baik, saya Udah Semaraha, Peneliti 21031038 ingin bertanya kepada kelompok penyagi, apa fungsi dari ruang antara sel pada tumbuhan tersebut? Sekian, terima kasih. Baiklah, kami akan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan ini tadi. Mohon berikan waktu sebentar untuk kelompok. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari ini, yaitu pertanyaannya apa fungsi dari ruang antar sel. Nah, jadi ruang antar sel ini memiliki fungsi yang penting, yaitu untuk pertukaran gas dan transportasi air. Sekian jawaban dari saya. Apakah kami dapat terima jawaban dari saya? Saya dapat menerima. Baik. Sekian hasil presentasi kami pada siang hari ini. Apabila salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2, selanjutnya kepada kelompok 3 silakan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang mana rumusan masalahnya akan dijelaskan oleh Alfes kepada Alfes. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan menemukan rumusan masalah mengenai mengapa pada tanaman lidah buaya dan teratai disebut juga jaringan dasar atau parenkim. Pada tanaman lidah buaya dan teratai disebut jaringan dasar atau parenkim karena fungsinya sebagai jaringan penyimpan air pada tumbuhan xerophyte atau epifit untuk persediaan musim kering. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar tumbuhan yang terdiri atas sel-sel hidup yang mempunyai fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. Jaringan dasar atau parenkim tersebut menyusun hampir sebagian besar tubuh tumbuhan. Sekian dari saya kembalikan kepada Monika. Baiklah, dari penjelasan Alfes tadi, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Biasakan pilih. Baiklah, saya Citra Pertiwi. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, apa itu tanaman xerophyte? Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Baiklah, bacaan kelompok kami waktu menjawab. Nah, sepertinya kami sudah menemukan jawabannya. Pertanyaan dari Vivi akan dijawab oleh Sylvie. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tiwi, yaitu pertanyaannya apa itu tanaman xerophyte? Jawabannya itu tumbuhan xerophyte adalah jenis tumbuhan yang telah beradaptasi bisa bertahan hidup di lingkungan yang kering atau di daerah dengan curah hujan rendah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Tiwi? Apakah dapat menerima jawaban dari Sylvie? Baik, terima kasih moderator. Baiklah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Silakan yang mohon maaf. Mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3. Untuk semua kelompok, berikan aplaus untuk kelompok yang Nah, tadi untuk permasalahan yang pertama, apa namanya tadi? Mengapa teratai disebut dengan parenkim air? Nah, salah satu fungsi teratai disebut parenkim air itu karena pada parenkim air itu adalah parenkim yang menyimpan air di dalamnya. Nah, kita perhatikan gambar di depan. Untuk gambar itu kan ini kan ada bagian luar dari teratai tersebut. Nah, untuk bagian luar dari teratai tersebut kan di sini ada sebuah ruangan.
Nah itu di dalam yang di dalamnya itu ada ruang antar sel yaitu udaranya. Sedangkan untuk hasil pengamatan dari ruang ini adalah ini. Dia disebut parenkim air karena dia itu menyimpan air. Nah, dapat dilihat dari gambar untuk selnya itu dia tuh selnya itu bercabang. Sedangkan metode ini seperti apa Nanda bentuknya? Kipas. Udah Apa? ada ruang-ruang. Nah, betul ada ruangan-ruangannya. Untuk dari sel parenkim itu adalah bintang, yaitu ya betul sekali parenkim bintang. Nah, selanjutnya ada jaringan pada lidah buaya. Nah, jaringan pada lidah buaya itu apa Nanda? Jaringannya parenkimnya? Parenkim air. Nah, benar sekali parenkim air. Ini biasanya untuk di dalam lidah buaya biasanya dia ada di dalam lidah buaya tersebut ada berupa gel. Nah, jadi itu di dalamnya ada air. Makanya disebut dengan parenkim air. Untuk hasil pengamatannya sendiri, nah ini lihat. Yaitu yang bagian bawah itu yang dinamakan ini epidermis, sedangkan ruang yang seperti ini itu dinamakan yang ruang antar sel. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya apa tadi Anda? Mengapa teratai lidah buaya disebut dengan parenkim? Disebut dengan jaringan parenkim. Nah, sebelum kita masuk ke rumusannya atau solusinya itu di mana kita mengetahui bahwa jaringan parenkim itu adalah jaringan yang menyokong tumbuh-tumbuhan. Nah, biasanya dia sangat berperan penting dalam tumbuhan. Nah, untuk jaringan parenkim sendiri itu untuk lebih untuk pada tumbuhan, sedangkan untuk jaringan xerofit tadi ada pertanyaan tadi kan Anda jaringan xerofit. Nah, untuk jaringan xerofit itu untuk tumbuhan xerofit itu adalah tumbuhan yang mampu mempertahankan hidupnya di lingkungan kering. Selanjutnya ada tadi yang kelompok bertanya yaitu tentang ruang antar sel. Mengapa ruang antar sel pada teratai lebih besar daripada lidah buaya? Nah, alasannya itu karena pada teratai tersebut dia tumbuh atau berkembang biak atau beradaptasi di air, yaitu lingkungan aquatiknya. Untuk penjelasan ruang antar selnya, yaitu ada rongga interselular, selanjutnya adalah sel parenkim. Untuk beberapa tumbuhan yang lain seperti Oryza sativa itu adalah lamela tengah dan ruang antar sel. Nah, yang Ibu jelaskan tadi kan ada macam-macam dari jaringan tumbuhan. Salah satunya itu ada jaringan parenkim. Nah, untuk jaringan parenkim sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada parenkim asimilasi untuk cadangan makanan. Selanjutnya ada jaringan pembuluh. Untuk pembuluh tumbuhan apa aja, Ananda? Jaringan pembuluh tumbuhan. Silam dan kulit. Nah, silam apa itu pengertian silam Siti? Untuk pengertian silam apa? Silam itu jaringan pembuluh tumbuhan yang mengangkut air dan tanaman. Benar. Sedangkan untuk floem sendiri itu adalah untuk mengalirkan air dari daun ke seluruh tubuh. Sedangkan floem tadi dari akar ke daun. Nah, selanjutnya jaringan parenkim itu ada juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama tadi kan ada asimilasi. Selanjutnya ada pengangkut. Selanjutnya ada parenkim air dan parenkim udara. Nah, selain dari jenis-jenis jaringan permanen yaitu jaringan parenkim, ada jaringan yang kedua yaitu adalah jaringan epidermis. Apakah ada yang tahu apa itu jaringan epidermis? Saya Bu, Silakan Umi. jaringan epidermis merupakan jaringan paling luar pertumbuhan Bu. Apakah ada yang lain? Apa tahu pengertian dari jaringan epidermis? Silakan Siti. Jaringan yang melindungi organ yang ada di bawah. Nah, benar sekali.
untuk jaringan epidermis sendiri itu mengalami modifikasi. Untuk modifikasinya itu ada seperti ada sel kersit, terus ada filamen, selanjutnya ada sel gabus. Nah, selanjutnya ada spina dan sel sinika. Sepertinya anak-anak ibu sudah tidak mulai fokus. Nah, agar anda semua fokus, coba ikuti yang apa yang ibu katakan. Nah, nanti jika ibu katakan jaringan tepuk 1, terus kalau ada jaringan tumbuhan adalah tepuk 2, sedangkan untuk jaringan tumbuhan itu tepuk 3. Nah, jaringan itu tepuk 1, terus tumbuhan tepuk 2, itu jaringan tumbuhan tepuk 3. Kita mulai ya. Iya, Bu. Jaringan tumbuhan, jaringan tumbuhan, jaringan tumbuhan, tumbuhan. Oke, berarti ada yang tidak fokus ya. Nah, Bu. apa? Tidak fokus dia. Iya. Nah, selanjutnya itu selain dari jaringan epidermis ada juga dinamakan dengan jaringan penyokong. Nah, untuk jaringan penyokong itu adalah jaringan yang menyokong tumbuhan. Yaitu ada dua macam. Yang pertama ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, kan ada dua fungsi dari macam-macam dari jaringan penyokong, yaitu kolenkim sama sklerenkim. Kan pada kolenkim itu pertumbuhannya bisa berlanjut. Mengapa pada jaringan kolenkim itu pertumbuhannya itu bisa berlanjut? Apakah ada yang tahu? Nah, alasan dari jaringan kolenkim itu selalu mengalami pertumbuhan karena pada sel-sel kolenkim itu karena mempunyai sel-selnya itu aktif atau hidup. Nah, benar sekali. Sedangkan untuk jaringan penyokong selanjutnya macam-macamnya itu jaringan sklerenkim. Kan jaringan sklerenkim itu pertumbuhannya telah berhenti. Mengapa pada jaringan sklerenkim pertumbuhan itu berhenti? Nah, benar sekali karena jaringan itu sudah mati. Nah, selanjutnya ada jaringan pembuluh. Untuk jaringan pembuluh itu sendiri adalah silen dari loer. Nah, untuk pembagian jaringan selanjutnya yaitu ada jaringan sekretorik. Untuk jaringan sekretorik itu merupakan jaringan yang mempunyai cairan di dalam tubuh. Biasanya untuk jaringan sekretorik itu dia tuh dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada sel batu atau sklereid. Nah, apakah dari anda semua ada yang belum paham terhadap materi yang ibu sampaikan? Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk lebih pahamnya, coba satu orang menjelaskan apa perbedaan dari kolenkim dan sklerenkim agar anda semua paham. Silakan kepada Eji. Jaringan itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang masih aktif membelah dan karena salah itu masih hidup. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan yang sudah tidak aktif melakukan pembelahan karena jaringannya tersebut sudah mati. Nah, benar sekali. Nah, untuk jaringan parenkim air sendiri itu apa tadi Anda? Parenkim air fungsinya untuk menyimpan air. Sedangkan untuk parenkim udaranya
Contohnya apa Malika? Yang berdasarkan masalah yang kita ajukan tadi? Nah, benar sekali. Jadi contoh untuk parenkim udara itu adalah teratai, sedangkan untuk parenkim air itu adalah lidah buaya. Nah, jadi pada jaringan pembuluh itu kan tadi ada jaringan silem dan jaringan floem. Nah, berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi, ada coba satu orang untuk menjelaskan apa itu pengertian dari jaringan pembuluh. Saya Bu. Silakan Umi. Jaringan silem adalah jaringan mengangkut unsur hara seperti air dari akar sampai ke batang. Terus jaringan floem itu menyalurkan zat hara yang tadi ke seluruh tubuh sampai ke daun. Ya, benar sekali. Nah, sehingga dapat disimpulkan pada setiap dari jaringan permanen itu memiliki fungsinya masing-masing. Dari jaringan parenkim, selanjutnya ada jaringan epidermis, yaitu jaringan yang ada pada bagian di bawahnya. Selanjutnya ada jaringan penyokong, jaringan pembuluh, dan jaringan sekretori. Nah, berdasarkan wacana yang Ibu sampaikan tadi, jadi kesimpulan dapat kita dapatkan yaitu bahwa tumbuhan teratai merupakan parenkim udara, sedangkan lidah buaya adalah merupakan parenkim air. Nah, mengapa ruang antar sel pada teratai lebih besar dari lidah buaya? Karena teratai itu hidupnya akuatik, itu hidupnya di air, beradaptasi di air. Nah, Ibu mau tanya apa yang Anda dapatkan pada pertemuan tentang jaringan permanen pada hari ini? Coba satu orang. Apa jenis dari jaringan dewasa. Benar sekali. Nah, jadi yang kita dapatkan hari ini itu untuk jaringan penyokong, yaitu jaringan yang selnya masih jaringan parenkim karena jaringan sel itu masih hidup. Sedangkan untuk jaringan penyokong itu jaringannya atau sudah mati atau tidak mengalami pertumbuhan. Demikianlah materi kita hari ini, itu tentang jaringan dewasa atau jaringan permanen. Mudah-mudahan Anda semua paham akan materi yang Ibu sampaikan dan dikuatkan dengan presentasi di depan kelas, yaitu mengenai wacana yang telah ada. Jika Ibu ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi